Bisnismu terkendala di ongkir? Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram se-Jawa? Iya benar, se-Jawa. Gratis sewa gudang, biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk, bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Makanya bisa dikatakan sekarang kita agak berat nih terus terang. Kalau memang sangat terpaksa sekali, kita baru akan aliansi dengan musuhnya musuh utama. Tapi saat ini, bicara masalah merah putih nih, sebetulnya sekarang itu sudah banyak yang teriak tentang merah putih. Tapi apakah beneran dia itu merah putih atau seperempat merah putih, setengah merah putih, atau merah putih kalau ada maunya? Bukan beneran merah putih. Ini contohnya nih, dia mungkin produsen. Produk-produk dari Indonesia pastinya kan, kalau produsen. Bukan importir. Nah sekarang produknya lagi kena gempuran atau persaingan dari Cina. Produk-produk yang masuk melalui marketplace sekarang. Bludak gak karuan. Sampai nih produk-produk impor itu dimasukkan dan kemudian didistribusikan di tempat pergudangan-pergudangan yang ada di Indonesia. Bahkan pergudangannya pakai crowd loh. Ini pergudangan Indonesia nih, tapi mewartakan produk Cina. Sampai dia punya YouTube itu, YouTube-nya berani mengatakan begini. Ini seolah-olah nih begini. Ayo, import produk dari Cina. Import produk dari Cina itu mudah dan sangat menguntungkan. Kurang ajar nggak itu? Nah, kayak ginian ini sudah jelas meskipun dia perusahaannya adalah perusahaan merah putih, dia bukan merah putih lagi. Tapi sebetulnya sih, dia sudah diinjek dari tempat luar sih. Bukan merah putih lagi. Cuman kembali lagi, memang itu tuh masih ngomong-ngomong karya anak bangsa. Ya itulah, banyaklah kayak yang lain-lain yang warna hijau juga iya, ngomong karya anak bangsa, yang warna merah juga iya, merah putih ngomong karya anak bangsa juga, tapi bukan milik bangsa ini lagi. Maaf ya, kalau saya istilahnya namanya oportunis merah putih. Alias apa? Merah putih kalau pas ada maunya doang. Tapi kalau giliran tidak menguntungkan buat dia, ada yang lebih mungkin menguntungkan kalau pakai anu, ya sudah dia singkirkan tuh kata-kata merah putihnya. Pasti dengan alasan begini, yang sana kan nggak lebih baik. Makanya teman-teman, saya menghargai satu orang, namanya Mas Arief Gampang Utomo. Beliau adalah pemilik Respiro. Kalau Anda tahu jaket-jaket motor itu kan, Respiro Riding Wear, nah itu milik beliau. Pada saat datang ke rumah saya, beliau datang bersama dengan GM-nya. Terus kemudian saya nggak sempat presentasi yang seperti apa begitu, karena beliau tiba-tiba datang begitu saja ke rumah. Kemudian ya saya presentasikan ala kadar, intinya tentang masalah membangun ekosistem merah putih. Kemudian beliau langsung ngomong kepada GM-nya, ini yang saya mau. Udah sama dia aja, berapapun aku bayar. Dan nggak nawar Mas Arief, padahal dalam kondisi saat itu sedang pecah kongsi itu dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia nggak mau nawar loh, 100 juta kontraknya untuk membuat website yang enterprise. Saking saya nggak enaknya, saya akhirnya cashback juga karena orangnya nggak banyak protes nih. Nah tapi apa yang dikatakan Mas Arief? Dia bilang kepada GM-nya, dia bilang kita harus dukung dia, harus dukung Mas Jaya. Kenapa? Ya karena sesama merah putih, yuk kita hidupkan. Nah pada saat itu Yubi masih banyak bugs, beberapa tahun yang lalu itu masih banyak bugsnya. Dan itu Mas Arief itu rela nungguin perbaikan-perbaikan kita. Sampai beliau memberikan datanya bahwa ini loh Mas, loadingnya sekian lama. Tapi untung dia tingkat rating closingnya itu masih besar sampai 60-80%. Dikarenakan apa? Karena brand dari Respiro itu yang memang kuat. Kembali lagi, ini yang saya sebut namanya merah putih beneran. Kalau bicara masalah merah putih, saya bagaimana? Sekarang teman-teman tanya nih, yuk bisnis bagaimana? Anda boleh cek yuk bisnis. Bicara masalah payment. Pada saat ada payment-payment asing atau mungkin payment-payment yang sudah dibeli ya oleh asing itu melalui perusahaan-perusahaan venture kapitalis yang ada di Indonesia, diinjek oleh Cina, nah kebanyakan gitu deh ya. Nah itu apa yang saya lakukan? Remove dia. Makanya bisa dikatakan sekarang kita agak berat nih terus terang. Kalau memang sangat terpaksa sekali, kita baru akan aliansi dengan musuhnya musuh utama. Tapi saat ini
masih bisa kok pakai yang merah putih. Itu loh, masih ada link aja. Kecuali nanti link aja sudah diakuisisi. Dengar-dengar memang ada kabar seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan masih tetap merah putih. Meskipun persentasenya link aja sekitar hanya 6% dari market share payment online yang ada di Indonesia. Yang 90% lebih itu apa? 3 nih. GoPay, Dana, sama OVO. Nah, Anda cek sendiri. Ini jelas tiga-tiganya sudah bukan milik bangsa ini lagi. Mungkin persentasenya kecil banget. Oke, ini bahaya banget. Sekarang bicara masalah apa? Partner kita yang lain. Saya sempat waktu itu tahun 2016 akhir 2017 kita mau berpartner dengan sesuatu nih ya yang saingannya JNE itu loh. Ya, ada yang JN juga kan. Itu sempat hampir berpartner sama mereka. Terus kemudian dari Iruna Pak Yan Hendri mengatakan begini, Pak Jaya, dia sudah dibeli loh Pak Jaya. Sama siapa? Alibaba. Mana beritanya? Terus ditunjukkan nih beritanya. Waduh, oke Pak, aku cancel. Terus beliau bilang begini, Pak sudah gini aja, kita take over. Iruna bilang begitu. Pada saat itu Iruna masih baru, bahkan ya belum launching, mau kita yang meloncengkan Iruna. Kita merujukan Iruna di 14 kota kalau salah. Nah, jadi meskipun masih baru, buat saya gini, ini yakin ini kalau masih baru tuh bugsnya pasti banyak gitu kan. Kekurangan-kekurangannya banyak, tapi ini patut kita dukung. Kenapa? Kalau nggak begitu, ya nggak akan kita membuat ekosistem merah putih. Kalau track record kita sebelum ke Iruna, saya sudah mendatangi satu persatu yang merah putih seperti PT Pos. Pada saat itu saya juga mendatangi JNE, cuman belum klik ya. Kemudian keburu kenal sama satu platform lagi dan akhirnya diambil Alibaba dan kita akhirnya tidak jadi ke sana. Kita dengan Iruna Roadshow. Setelah Iruna sempat tenggelam ya, kita baru beralih ke tempatnya JNE. Tidak ada opsi bagi kita untuk ke tempat platform atau kurir yang non merah putih atau merah putih yang sudah dibeli oleh asing. Nggak ada seperti itu. Kenapa? Ya memang ini yang disebut merah putih beneran. Kalau nggak begitu, sanksikan kita sebagai namanya merah putih. Oke, sekarang bicara yang lain. Apakah gudang JNE produknya ada produk-produk impor? Anda boleh cek. Produknya tentu saja kalau ada kandungan impor seperti ini kaos nih, ya bahannya bahan impor, tapi kan dibuat di sini, sehingga harga pokok produksinya itu mungkin bisa dikatakan hanya 30% bahan bakunya dari luar, sisanya ongkos pemotongan, ya ada pengerjaan penyablonan itu yang nilai tambah yang dibuat di Indonesia. Ya paham ya teman-teman ya, jangan nanti nyinyir nih ngomong sama saya nih, Mas J nih. Syutingnya pakai apa nih? Jangan-jangan masih pakai tipun, nah, gitu kan? Ya enggak, saya ngomong apa adanya. Ya kalau bicara masalah elektronik, memang Indonesia tidak atau belum bisa bersaing saat ini, belum ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya akan bisa. Nah, mungkin ya tunggu nanti pemerintahnya kondusif untuk benar-benar mengenjot teknologi ya. Oke, setidaknya bicara masalah pakaian, lah sebisa mungkin kita buatan Indonesia. Kalau ini buatan Respiro, ya, ini jelas buatan juga Respiro. Oke, ini Eiger, mana lagi? Kacamata, kalau kacamata beda, ya. Kacamata memang di Indonesia masih belum banyak. Saya udah coba soalnya, saya beli frame-frame yang ada di Indonesia patah-patah berkali-kali. Oke, ya jam tangan bukan buatan Indonesia, jelas kan begitu kan? Paham ya? Jadi ada tentu aja produk-produk yang kita memang sekarang masih perlu import. Tapi kalau sudah bisa diproduksi di Indonesia, alangkah baiknya kenapa tidak kasih kesempatan yang ada di Indonesia. Ngerti teman-teman yang dimaksud merah putih beneran? Jadi jangan sampai nanti Anda ngomong ini loh support karya anak bangsa, tapi coba Anda sendiri sebetulnya tidak beneran mau mensupport karya anak bangsa. Pas Anda butuh dukungan saja baru ngomong support karya anak bangsa, tapi platformnya masih compang-camping pakai yang sebelah sono tuh, tahu ya, Pak Lupi Arita. Oke, jadi merah putih beneran ya, jangan abu-abu. Saya tahu kok, Yobi juga banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, dan JNE pun juga begitu, masih banyak kekurangannya juga. Pada saat kita membangun gudang
Solo, apalagi, waduh banyak bugs-nya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Tapi, apa yang menjadikan kita tetap selalu bersama? Komitmen, itu tuh aja. Komitmen seperti pasangan suami dengan istri. Sebisa mungkin seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang saya mau tanya, emang teman-teman UKM Indonesia punya produk sudah sempurna? Produknya mungkin sudah bagus, tapi packagingnya, mereknya, dan yang lain-lain, itu masih foto produknya terutama nggak sellable banget deh. Terus kita tinggalin? Import aja barang dari luar. Ya nggak begitu dong caranya. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Masih ngomong begitu. Emang ada buktinya? Ini loh kita buktiin. Kita ngadain kok program Aku Sapa Akademi UKM saat pandemi. Apa yang kita lakukan? Kita bantu membedah produknya UKM yang memang sudah teruji ngangenin untuk dibuatin packagingnya. Jangan kelewatan ya, program Aku Sapa 2 semuanya gratis. Dibayar oleh siapa? Kembali lagi, ekosistem Merah Putih, Pegadaian Syariah. Yuk bergabung ke ekosistem Merah Putih kita. Kita gandengan biar lebih kuat.